Gadang lagi akhirnya setelah kita berapa minggu ya? 5 balapan kita nonton balapan jamnya bener dan sekarang kita harus bergadang lagi. Jam 3 pagi lagi. Bergadang apa begadang nih? Begadang. Begadang. Gadang. Sama lah ya. Pakai R ya, saudara-saudara ya. Ini Begadang. Iya. Jam 3 Gadang itu pagi. jual beli. Jadi Singapura apa Singapura? Dagang. Hah? Singapura apa Singapura? Khusus Mike Singa. Family itu Singa. Singapura. Singa. Oke. Kembali lagi. Jadi ya akhirnya kita kembali lagi teman-teman ya setelah hiatus ya sepertinya. Banyak momen yang nggak terlalu banyak tapi pas banget di rekaman ini jadi banyak momennya ya. Kemarin paling kita miss cuma bahas race tapi di channel kita masing-masing belum ada bahas juga. Dan sekarang kita ternyata emang disajikan dengan drama dan fenomena ya kalau gue bilang yang cukup menarik untuk kita bahas. Jadi jangan lupa like dulu, komen dan subscribe ya. Alright. Ya langsung aja ya. Newey ya, ini Newey gimana nih nasib dari Mbah Newey yang mana katanya sekarang udah kuat banget arahnya ke si biru nih. Biru sekarang kan biru ya. Sekarang biru ya. Ya nggak biru banget sih. Maksudnya kalau ngomong biru, Alvin juga biru. Iya benar juga. William biru. Biar misterius aja biru. Oke. Ya ke Ferrari. Padahal dia bilang awalnya Ferrari nggak pernah jadi opsi ya. Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Lewis bilang itu tahu-tahu ke Ferrari. Adrian Newey ya nggak ada yang nggak mungkin gitu dia ke Ferrari. Tapi yang gue concern sih dia kan katanya nggak mau gitu ya, nggak mau kayak apa di luar England lah gitu, di luar British lah, mager gitu kan. Lihat kalau emang bener ke Ferrari ya dia bisa dia kerja dari Italia atau dari Inggris apa langsung ke Maranello. Ya kan beda culture-nya cuy. Lewat video call kan lu lasnya salah itu lasnya diginiin dulu. Lu pikir F1 di las anjing? Las anjing. Lah, lu ngeliat foto gue bikin ngelas kan, ngelas itu kurang bagus itu, pengen lagi lewat video call kan nggak mungkin ya. Disolder. Ya tetap pasti Adrian Newey adalah sekali dua kali terbang ke Maranello lah pasti untuk mantau kerjaan ya. Anjir udah bos banget anjing. Mantau doang gitu. Kayak mentor bikin bangunan aja anjing. Duit tinggal tulis berapa maunya kan, ya kurang apa lagi coba. Iya ya. Iya. Masalah gaji sih gue rasa emang nggak, maksud gue itu Ferrari bisa ngegaji Lewis segitu gedenya, gaji Newey segitu gedenya, duitnya nggak habis-habis ya Ferrari ya. APBN itu Pak, APBN Itali itu. Gila banget anjir. APBN Itali bos. Gue tahu sih Ferrari jualan mobil mewah, tapi gila juga ya kalau kita itu duitnya buat kita buat beli bakso misalnya berapa ya? Bisa beliin bakso berapa ya? Lu kayak saat Indonesia semua cabang kebeli mah. Iya, bisa gerobak-gerobaknya bisa itu. Kasihan diabetes berapa gerobak. Betul. Untungnya gaji-gaji mereka itu nggak termasuk di cost cap ya. Kalau termasuk cost cap udah nggak mungkin bisa ya. Jadi nggak mungkin. Udah kelar sih. Iya itu di luar cost cap ya untungnya. Jadi ya kita lihat apakah beneran Ferrari akan dimasukin Adrian Newey ya, dimasukin gitu. Atau apakah benar Adrian Newey akan ke Ferrari? Nah itu kayaknya lebih bagus bahasanya. Hijrah karena kalau rumor awal-awal kan kalau nggak salah gue ada baca Adrian Newey bilang akan asik kalau bekerja sama dengan Lewis dan Fernando katanya gitu ya. Iya, tadi tinggal milih itu. Tapi katanya nggak mungkin ke Aston itu. Katanya Newey-nya nggak tertarik Aston, jadi ya jelas ya. Mungkin secara geometris gitu. Secara geologi lagi kaligrafi ya. Secara apa tempat rumahnya gitu kan. Boleh lah. Lebih dekat ke Aston Martin sebetulnya gitu ya. Iya. Padahal tinggal ke Cisomel. Betul. Cuma mungkin ya itu tadi Aston Martin mungkin dilihat menurut Adrian Newey mungkin Adrian Newey juga suka tantangan mungkin. Tapi di satu sisi Ferrari juga udah nggak juara dunia berapa tahun gitu. Jadi mungkin itu sebagai tantangan. Itu tantangan. Iya, tantangan itu.
Betul. Iya benar. Mungkin habis Ferrari Jurdun, mungkin Adrian Newey kalau mau ke Aston mungkin bisa kali ya. Kalau misalnya mau udah tua banget kayak Pensiun lah. ya siapa tahu Aston masih berani bayar mahal ya, why not gitu. Setelah Iya sih. menjurdunkan Ferrari. Kalau sampai jurdun Ferrari ada, masalah gini ya, sekarang ada Lewis, ada Leclerc, dan kalau jadi masuk si Marco itu kesannya Ferrari jurdun karena mereka gitu. Keren sih. Ini Ya, keren ya sih. nggak apa-apa. nggak Iya, apa-apa. iya nggak apa-apa. Emang nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya. Berarti Dulu emang kan juga super. gitu. Memang manusia super banget ya si Adrian Newey ya. Gila sih berarti. Iya. Iya Berarti selama ini dong. orang-orang Maranello yang salah bikin mobil. Iya, berarti Iya, tolong jelas. orang-orang Itu bener. jelas. Itu jelas. Betul. Betul. Tapi Saat saya tapi sekarang untungnya gini, maksudnya kalau gua sebagai tifosi ngelihatnya Ferrari itu sekarang ada di momen yang menurut gua lagi bagus lah, pas untuk dimasukin orang-orang yang tepat gitu. Beda sama kayak tahun-tahun sebelumnya yang misalnya strategi masih ngebadut dan lain-lain. Tapi Iya. sekarang strategi udah bagus, manajemennya udah bagus, Fred kayaknya juga udah oke handle-nya. Iyalah, berapa Nah, orang jadi berapa orang dievaluasi sama Fred kan udah betul. orang-orang bener semua sekarang isinya. Bener, makanya sekarang akhirnya oke lah untuk misalnya siapa Newey masuk, Lewis masuk, harusnya dengan kombinasi seperti itu harusnya sih bisa ya untuk membawa Ferrari ke juara dunia gitu. Ya either itu ntar di Lewis atau di Leclerc bebas, yang penting juara dunia lagi ya. Tapi Kalau gua sih Leclerc maunya, tapi bebas, boleh, boleh. Ya, Lewis boleh juga, boleh. Lewis boleh gitu. Oke, menurut lu Regi nih, Aston Martin jadinya gimana Reg? Kan lu Aston Martin banget, sebenarnya Nopal juga sih kan, lu Alonso banget Pal. Apa mah kardus dia ya. Terus. santuy. Gak Nopal ini Aston menurut gua Martin-nya. dia tuh kepingin full Aston Martin, cuma ada Lance Stroll-nya jadi dia males. Iya. Iya Jig. Betul. Susah Selolol berat selolol. Tapi gimana ya? Emang sebenarnya kalau ngomongin konteksnya masih dalam si Adrian Newey gitu kan. Antara milih ke Ferrari atau Aston ya jelas pilih ke Ferrari, karena Aston ini kalau bisa dibilang ya reputasinya tuh masih building guys ya, masih pelan-pelan naik gitu kan. Oke lah ada Fernando, tapi apa ya, secara I mean faktornya udah bagus, tapi kayak ada it faktornya kurang nggak sih? Tapi kalau kita lihat Ferrari, it faktornya udah ada Leclerc, udah ada pembalap jurdunya juga gitu kan. Jadi ya kalau ngomongin Aston sih kita lihat aja lah ya, pelan-pelan, kalem-kalem gitu kan. Mungkin nge-challenge McLaren dulu, terus pelan-pelan menggeser Mercedes yang sekarang ya I mean on the way gitu kan, on the way menggeser Mercy. Who knows 5 tahun lagi regulasi 2026 apakah bisa nggeser yang ada di papan atas ya. Kalemin aja lah lihat. Tapi by the way ini aku ya sudah mencoba mendukung literally Aston guys. Jadi kalau aku biasanya tuh kalau aku kan dari penonton bola nih ya. Kalau penonton sepak bola itu dari dukungnya timnya guys. Jadi ya aku awalnya suka Vettelnya di Aston, Vettel pensiun, mau dukung siapa lagi? Aku dukungnya Aston aja lagi. Semoga sih, I mean kalau kita lihat dari ownernya, at least asal uangnya lancar, harusnya Aston is a force to be reckoned with buat beberapa tahun ke depan ya. Jadi gimana kalau Regi, gimana Regi ini? McLaren dulu. Apakah bener Bapak Regi? Apakah valid? Iya. Valid Iya, nggak iya, Pak iya, Regi? Coach Regi. Coach. Gua sih sebenarnya valid, cuman lebih ke mukjizat aja gitu ya, karena kita udah tahu rumornya itu udah kebanyakan ke Ferrari nih. Gue justru agak khawatir juga kalau misalkan ujung-ujungnya ke situ. Cuman kita lihat aja nih kayak gimana ntar. Soalnya gua ngarepnya memang sama-sama ke Aston lah. Mudah-mudahan aja ntar bisa memberikan kejutan lah. Kayak apa ya? Kayak underdog ya Aston Martin dalam perebutan ke Adrian Newey. Betul. Agak susah coy. Cuman kita lihat ntar. Mercedes Alonso juga katanya Alonso aja bisa itu ya, tiba-tiba cuman Aston. agak susah. Iya. Nah itu dia. Makanya poinnya kejutan lah ya Aston. Kalau misalkan dapat Adrian Newey ke Aston, gua sih seneng bukan main. Percuma, mobilnya kenceng, pembalapnya Lance Stroll. Nah itu. Jadi tapi nggak percuma itu jelas. WCC nggak mungkin, tapi WDC-nya mungkin karena Iya fokusnya sih. ke satu pembalap. Iya, Alonso
Alonso gue percaya bisa Iya. WDC sih, kalau mobilnya kenceng bisa sih. Bisa. Bisa. Iya, Cocok-cocokan gue tuh. juga setuju. Kecuali Hmm. gini, harus persis skenarionya sama kayak Red Bull, yang mana yang lain jelek, Red Bull unggul sendiri gitu. Nah itu baru Alonso bisa jurdun. Tapi kalau sama-sama nggak terlalu Anjir. jauh gitu ya, Alonso agak susah juga sih, masih dilawan Max Veteran Verstappen, juga, lawan butuh ini. bantuan teammate juga lah gitu. Bener, harus Iya, harus coy. unggulnya harus kayak Max Verstappen yang jauh banget gitu. Nah itu Wah. bisa jurdun. Prime-nya Verstappen. Tapi ingat, langsung tuh katanya input teknikalnya dibutuhkan, Pak. Iya. Apa? Input teknikal jalan Stroll. Bukan gue yang ngomong loh ya, bukan gue yang ngomong. Kan tim Aston Martin yang ngomong. Entah gue nggak tahu itu dibayar berapa sih, tapi ya udah lah ya. Ya iya, anaknya bos anjir, lu mau hina-hina anak bos gua. Dipecat lu anjir besok. Ya nggak bisa, nggak mungkin lah. Iya sih. Iya lah. Gaming. Gimana? Input Sekarang- teknikal bro. Gila. Sekarang nih misalnya Aston Martin nge-call gua, Mike lu jadi konten kreator Aston Martin ya. Wah, Lance Stroll hebat banget anjing. Gitu langsung gua. Oh iya jelas. Di setiap media, Mike Di setiap gimana media. Martin? Ya, Lance Stroll bagus banget. Cuma Lance tadi Stroll. emang kita unlucky aja. Lagi Ya. aja. Ya, tadi itu bukan salah di Cina, bukan salah Lance Stroll itu. Itu emang apes aja lah. Iya, emang Gitu. feng shui-nya kurang gitu. Iya. Ya kan itu POV kalau gua jadi konten kreator Aston Martin guys. Yang penting joinnya lancar ya. Yang penting Penting joinnya duit. lancar. Iya. Oh iya. Ya. Untungnya sekarang kita semua lagi level ya, nggak ada berpihak kemana-mana. Jadi Aman. ya Yes. Aman. Lance Stroll sekali lagi kalau kata gue sih mending Main mungkin tenis. mungkin menurut Main gue gini, Tenis aja. bukan main tenis, mungkin gini, mungkin bisa yang dilakukan Lance Stroll itu istirahat dulu kali ya, kayak misalnya Hülkenberg gitu kan, dia beberapa tahun juga hiatus dulu gitu, siapa tahu di segi istirahatnya itu dia bisa merefleksi diri ya dan juga Ya, bisa menemukan iya kan hikmah hidayah. kayak Ricciardo gitu. Waktu nggak benar, balapan dia fokus di simulator kan. Mungkin ketika fokus di simulator timbul skill-skill baru yang ditemukan kali ya, karena nggak balap dan di simulator. Terus ketika dites kan, waktu Ricciardo dites di mobilnya Red Bull waktu di Silverstone kan kenceng tuh menurut Horner. Imbang. Ya katanya bisa ya mirip-mirip Verstappen lah pace-nya katanya gitu kan. Ya berarti kan mungkin karena Ricciardo-nya rajin aja latihan di simulator gitu. Karena ya simulator gimana penting ya untuk di zaman sekarang, apalagi kan Banget. teknologi udah bagus. Jadi gua rasa simulator sih mungkin bisa dibilang hampir 1:1. Simulatornya mereka ya, bukan simulator kayak kita Simrik ya. Simulator mereka. Iya. Bukan simulator kita ya. Tentu saja. Simulator yang udah bener-bener mahal banget nih simulatornya nih ceritanya. Masa F1 23 kan nggak mungkin. Iya, menurut gue Lance Stroll istirahat dulu sih, karena toh dia kalau mau balik juga tinggal ngomong kan orang punya bokapnya gitu kan, santai aja. Iya, license tinggal perpanjang, Bener. beres. Udah, Papi, aku pengen balap papi. Gue kalau jadi Lance Stroll sih, gue ngonten aja sih, jadi konten kreator aja. Jadi konten kreator, streamer, collab sama Quadran, udah gitu-gitu aja, Cok. Terus kritik orang kayak Rosberg kan. Iya. Dulu tuh waktu balapan Ya, ini sih kayak bisa. gini. Rosberg fun fact-nya kemarin banyak dipuji ya di waktu komentator di Cina. Mungkin Brandel capek kali ya untuk ke Cina atau gimana, karena kan Cina emang agak rempong ya untuk ke sana ya. Jauh. Nah, dan Betul. ternyata setelah Rosberg kemarin komentator di Cina itu bagus banget, karena insight-nya itu banyak banget yang Crofty malah salah interpretasi, Rosbergnya benerin. Banyak kejadian kayak gitu, kayak menurut Crofty harusnya kayak gini tapi Selalu tau. dipatahin terus sama iya. Rosberg. Iya. Karena pengalamannya Iya, Rosberg yang jadi menurut gua mending kayak gini sih, mending Rosberg sama Crofty. Gak apa-apa Crofty mau gacor, nanti Rosberg biar benerin kalau memang salah gitu. Ya namanya komentator kan dia harus gacor lah, maksudnya harus ngomong apapun yang ada di otak dia gitu kan. Tapi tetap enaknya ada Rosberg bisa ngimbangin nih. Brandel mungkin bisa karena dia juga driver kan. Tapi mungkin pengalamannya nggak up to date. Rosberg kan paling baru beberapa tahun belakang kan. Jadi mungkin masih relevan gitu. Kalau Brandel kan udah nggak terlalu relevan gitu kan. Jadi ya kalau kata gue sih Brandel mending pensi dulu ya. Pensi aja sih, bukan dulu aja. Karena udah tua malah gitu. Dia masih asik kok. Kalau Rosberg masih oke sih. Bukan Rosberg maksud kasih kayak gini.
Rosberg tuh aslinya kan dia tuh ngasih komentator tuh 2 POV pembalap sama POV yang nonton gitu kan. Komentator. Ya. Nah, kalau Brandel feeling-nya itu setiap orang kayak ngapain, lebar nih. Ini nih. Selalu jitu nih si feeling insting balapnya anjir. Itu yang Ya, bener sih. maksudnya ya of course ada plus minus lah ya. Semua komentatornya pasti ada bagusnya di mana, bagusnya jeleknya di mana. Tapi maksud gua Brandel mungkin udah saatnya ini aja pit wall, Great Walk aja kali, Great Walk. Great Wall gitu-gitu aja udah. Maksudnya memang masih ada segmen dia masih ada, tapi di Great Wall gitu-gitu. Atau mungkin dia punya segmen lain gitu atau gimana, karena kemarin sih kelihatan banget. Kalau gua pribadi sih gua lebih demen kemarin ya sama Rosberg ya ketimbang sama Brandel. Walaupun memang masih agak asing di telinga sih. Masih enakan suaranya Brandel memang karena mungkin dia terbiasa kita dengerinnya Crofty sama Brandel ya. Tapi kemarin Crofty sama Rosberg tuh kayak nggak enak gitu. Chemistry-nya masih belum dapet aja. Cuma gua demen karena dijelasinnya detail banget sama Rosberg. Kadang-kadang itu yang gua penasaran kayak ini kenapa gini ya? Nah, Rosberg kan bisa jelasin cok kemarin. Itu sih. Sama dia bener juga kok jadi komentatornya, momentum ngomongnya pas, tuntunnya enak, ngomongnya enak, bisa jadi komentator dia beneran beneran selayak komentator aja. Makanya kalau kata gue sih ya nanti maksudnya ya mungkin nggak sekarang nggak apa-apa, tapi ketika Brandel nanti pensiun kayaknya Rosberg harus gantiin sih, bagus soalnya. Nice. Bisa. Dan atau lagi dia nggak akan bias ke siapapun. Bener. Sekalipun ke timnya sendiri, dia dibilang jelek. Iya. Rosberg bagus sih, jujur. Tapi nggak tahu itu sekarang Dims, mungkin belum ada suntikan dana dari tim tuh. Nggak tahu juga. Menjadi buzzer ya, belum jadi buzzer guys. Rosberg guys, jadi masih aman. Iya kan, siapa tahu kan Rosberg kan belum komentator belum lama. Nanti kalau udah lama kan udah resmi jadi komentator, diundang oleh tim Mercedes, diundang oleh tim ini gitu misalnya. Ada apa halal bihalal dari tim Aston Martin. Anjing. Iya kan? Bisa tolong sebarkan positif aja nggak ya buat Aston gitu. Positif aja nggak, apalagi anak gua nih. Terus dia di halal bihalalnya, oh sorry anak lu tai, goblok anak lu. Gua percaya Rosberg bisa ngomong gitu di depan Lawrence sih. Iya, masalahnya dia ngomong ya dia pernah juara dunia, jadi kita nggak bisa komplain dia jago beneran dia ngomong. Ya, itu kan. Iya, dia ngomong soalnya dia jago, gue nggak bisa ngatain lagi, emang dia jago beneran. Tapi kemarin ditanyain sama Crofty kan Rosberg, lu nggak mau balik lagi, nggak mau kata dia, enak jadi komentator kata dia gitu, udah cukup. Kayak tenaganya udah kurang semua sih pas Abu Dhabi 2016 udah abis cuy. Iya sih. Ya at least dia finish on high ya, beda kayak sama Lewis. Iyalah. Juara dunia. Sekarang mencari. Gue yakin dia begitu Jordan 8 pensi langsung dia nggak mau, dia trauma pasti. Iya sih, kayaknya gitu loh. Pasti. Ya iyalah. Pasti trauma cok ya kan. Gitu. Oke. Kita ngobrolin Newey tadi udah sampai ke Rosberg. Nah, ngobrolin Newey turun dong ke Max Verstappen nih. Oh, iya. Ini nih. Panas. Ini ya, Max Verstappen ini sekarang sebenarnya ada yang lebih pingpong lagi sih, yaitu Carlos Sainz ya. Kalau Carlos Sainz tuh mempingpong kontrak-kontrak ya. Dia tawarannya banyak, tinggal dianya nggak buru-buru. Nah, Audinya yang buru-buru, Bang. Audinya yang betul. Udah lagi nyari opsi lain loh. Pengen ngamanin. Katanya kalau Carlos Sainz tidak mau nge-hire Ocon, Mbak. Gue nggak tahu apa yang ada di benaknya Audi ya. Kenapa Ocon gitu? Gak mungkin lah. Ocon buang aja lah. Bisa sih Ocon sih. Cuma masalahnya dia egonya tuh masih ngaco itu kalau dibarengin sama Hülkenberg kayaknya nggak bakalan maju. Gak bisa. Ocon kan kadang-kadang egonya gitu ya. Itu tim full Jerman Pak. Kelar tuh orang anjir. Itu iya anjir. Benar juga sih. Gak cuma kenapa ada. Gue baca di mana ya, kayaknya di Formula Racer kalau nggak salah. Opsinya selain Sainz tuh Ocon gitu. Jadi, iya emang. Kan kenapa ada nama Ocon gitu loh kenapa nggak Gasly gitu? Gasly dulu deh gitu. Kan Ocon sama Gasly bisa dibilang mirip-mirip lah, pace-nya lah. Secara skill mirip-mirip lah. Malah bagusan Gasly secara kedewasaan kali ya. Secara emosinya lebih. Iya. Ocon mah gitu, Alonso juga ya. Iya kan. Oke, kita bahas Max dulu deh. Max gimana nih? Karena Newey-nya cabut. Kalau Max tuh sebenarnya gandengannya bukan sama Newey, tapi sama Marco ya. Marco. Betul. Marco pun akan out juga kan infonya. Iya.
Mercy guys, Ai. Mercy itu yang bener-bener kayak all out banget, kayak gue nyiapin rumornya sini rumornya ya, kontrak 150 juta euro, itu sekitar 2,5 lebih triliun, Dari plus ambasador dari Mercedes buat kedatengin Verstappen ke Mercy. Kalau kata Mercy, kalau perlu Marco-nya sini gak apa-apa, udah datengin sekalian. Katanya gitu rumornya. Oli. Sekalian Boleh. Marco-nya sini. Nggak apa-apa. Marco is the new Nicky kah? Iya, Nah, itu dia. katanya Katanya itu mau kan. digituin, mau dijadiin Kata- Niki Lauda volume 2. Katanya kan Verstappen sama Anjay. Marco kan sepaket kan. Jadi mereka udah kalau mau sepaket sini sekalian dua-duanya gitu loh. Ibarat kata begitu loh. Kalau katanya sepaket kan. Jadi kalau emang bener iya berdua, wah Red Bull udah nyari pembalap baru, desainer baru. Tapi gue yakin 2 tahun nggak kelihatan sih, downfall nggak kelihatan. Cuman 2026, 2027 gue nggak tahu gimana, gue nggak jamin. Ya, Williams pun ada. dulu abis Newey keluar bagus tahun. Nah tahun depan ya udah Mm. kelar. 2025 kalau 2025. udah ada desain baru bubar ya. Bentar. Iya. Ini kemungkinan Max Ya. cabutnya tahun depan atau 2026 nih? Langsung tahun depan dia kan Oke. punya klausa kontrak buat pergi. Oke, langsung tahun depan 2025 berarti. Iya. Berarti wah anjir, kalau kejadian sih akan menjadi season terseru sih. Ferrari akan jadi sama, Mercedes akan, gua penasaran Max Verstappen ngontrol Mercedes yang masih bapuk ini sekenceng apa bisanya. Mentok-mentok paling dia bisa bawa Mercedesnya selevel sama Ferrari kali ya. Menang masih menurut gue 2-3 kali masih menang. Iya, Cuman iya. nggak sedominan itu. Iya, nggak sedominan itu. Jurjun susah sih, masih Oke, susah. Jadi pertanyaannya. tahun 2018 nggak sih? Pertanyaannya, Red Bull pakai siapa? Gantiin Nah, itu. gantiin siapa? Bisa jadi Liam yang langsung naik. Wah, Liam. Ya, Padahal garansi lain paling itu. Si Horner kalau padahal bilang opini gua. Liam katanya masih nggak jelas gitu. Gua masih nggak bisa. Nah ini ngemastiin Liam gitu katanya si Horner. Karena dia sayang sama Ricciardo soalnya Horner. Makanya dia bela banget. Iya ya, kenapa ya? Terlalu cinta ya sama si Daniel tuh. Iya. Beneran. Iya, Dia anjir. belain banget. Cuma kalau emang bener Nggak wah, ngerti lagi gua. masalahnya gini guys, awalnya kan kita kan kemarin dengernya rumor Nui nggak mungkin keluar, Nui nggak mungkin keluar. Lah bener keluar. Terus Lewis ke Ferrari, nggak mungkin Lewis ke Ferrari rumor. Lah bener jadi ke Ferrari. Takutnya di Verstappen beneran pindah ke Mercedes anjir. Bisa. Ya, I mean Dan everything itu can terjadi. happen guys. Everything can happen gitu kan. Iya. Jadi kalau ngelihat awal musim ini udah pindah-pindah orang-orang nggak jelas, pindah out gitu kan, dari Red Bull kemana, dari Mercedes kemana. Ya, I mean Verstappen yang kelihatan nyaman pun pasti bisa out. Gitu. Abis Miami katanya, abis Miami ini mau meet up sama ada Mercedes katanya. Iya. Ya. Itu kan udah ada berita pasti kalian mungkin ada yang baca juga itu udah siap-siap meet gitu kan. Jadi banyak sih ini yang siap-siap pindah juga, terus juga Haas nyari pembalap baru, Oli Berman of course gitu kan. Iya. Berman sih fix Williams juga, Williams Sargent katanya tengah musim bisa diganti sama Antonelli pasti. Katanya Antonelli besok Nah mau itu. digantiin di Imola besok. Iya. Makanya ini terakhir Sargent kan. Rumornya. Sargent terakhir bentar lagi nih Miami berarti bisa Get jadi. your popcorn ready guys, get your popcorn ready. Iya. Paling nggak balapan terakhirnya Sargent di Amerika nih kalau memang besok terakhir ya di Iya, Miami. penutupan lah. Tapi pasti ada masalah license di Kimi. Dia masih 17 dan dia F2 baru berapa balapan doang sih. Kayak license-nya paling belum cukup. Super license-nya belum cukup. Kalau super license-nya belum cukup ya of course nggak diganti. Tapi biasanya yang ngidi-ngidi ada aja. Tapi Verstappen bisa aja dulu. Mencari loophole ya saudara-saudara. Iya sih. Ya, ini aja kontraknya New Weekend dicari loophole-nya juga kan. Kontraknya dicari loophole ya. Kontraknya Kimi. Harusnya nggak bisa keluar di Nui. Nah, kontraknya Kimi jelas bisa dicari loophole lah. Mercedes kan udah kayak gini banget sama FIA, masa nggak bisa guys? Ini menarik ya. Yang jelas tahun ini orang lebih nggak pentingin upgrade mobil tapi pentingin marketing dan lobby-lobbyan guys kayaknya tahun ini. Mikir ke depan, sembunyi-sembunyi. Mikir ke depan tapi. Yes. Haas, gue yakin kayaknya tahun depan masih Kevin sama Berman. Kecuali ada something happen. Tapi Berman most likely kalau kata gue sih. Karena Ferrari-nya kan udah ya thanks to science ya. Thanks to science si Berman jadi bisa nunjukin taringnya di Jeddah.
Jadi harusnya kalau gue lihat di Instagramnya Bearman, soalnya yang komen Haas mulu, ada komen di postingannya dia gitu. Jadi kayaknya udah Dipepet terus ya dalam dipepet tanda terus, kutip. pepet terus gitu. Dan Bearman ini menurut gue orang yang paling hoki ya. Secara dia hoki, dapat kesempatan, terus apa namanya, bagus juga. Hokinya Ferrari lagi lagi adalah dulu. Hulkenberg-nya pindah juga. Jadi kayak udah Iya, disiapin bener gitu. banget. Iya, Iya. slotnya udah disiapin sama Haas gitu kan. Tanpa harus geser siapa-siapa. Bener udah Tanpa kosong, iya, bener Betul, kosong. betul. bener Itu udah enaknya kosong nih itu bos. sih. Karena nggak semua pembalap di F2 ada kesempatan kayak gitu ya. Buktinya Nick De Vries baru umur 28 baru bisa masuk ke F1 gitu kan. Siapa lagi? Itu pun Itu pun gara-gara apa? Gara-gara itu pun wildcard. iya. Iya. Itu udah menurut gua udah hoki banget tuh Nick De Vries kemarin ya kan. Dan sayangnya dia Betul. nggak deliver. Jadi harus cabut. Siapa lagi? Pembalap F2 banyak sekarang yang nganggur ya, kayak Porcher, terus Drugovic, Banyak Drugovic. dibongkar. Iya, jagoannya Regi itu. iya. Iya anjir. Makanya Masih di Aston. Bearman nih kayak menurut gua udah ada jalannya gitu, udah siap Betul. dan fansnya juga udah ready gitu kan, udah ada juga karena performa kemarin di Jeddah. Dan apa ya, makanya nggak gampang ya untuk masuk F1 tuh. Lu jago doang nggak cukup teman-teman ya, harus ada jalannya juga Betul. gitu. Iya. Itu yang Koneksi. Dan duit banyak pun kayak belum juga sih. duit banyak pun belum. Kita bilang Belum Rafathar juga. dah, Rafathar mau dimasukin F1 belum tentu bisa. Gitu. Wah, Iya beda bener aja. dong. Soalnya Iya. keuangan tim udah lagi pada stabil. Kalau duit banyak tapi keuangannya stabil, nggak ada yang mau pindah gitu Iya. kan. Tapi kalau kemarin Iya. hoki-hokinya sini kita Mazepin tuh kan, wih ada Ya. mau bangkrut nih, masukin duit, bisa masuk guys. Tapi kalau kayak apa sekarang kan OTW kayak keuangannya udah mulai stabil kan, sponsor pada masuk, mulai Betul. banyak penonton juga. Jadi kayak Nikita selanjutnya tuh mungkin bisa, cuma kemungkinan semakin mengecil karena ya as we said gitu kan, Haas juga udah nggak perlu mikirin duit. Williams yang dari kemarin kayak miskin banget, nggak ikut testing, sekarang udah aman gitu kan, keuangannya Iya. udah oke walaupun Bisa dibilang aman lah. Iya, semoga ya kayak itu, kayak minjem. semoga kayak MotoGP udah nggak ada pay rider, pay driver ke depannya. Jadi kan udah nggak ada. Harusnya iya sih, karena sekarang masalahnya timnya cuma 10 loh. Dan maksudnya sponsor untuk masukin ke tim kan juga, apalagi F1 sekarang udah terkenal banget kan, lagi naik daun banget gitu kan. Walaupun sekarang didominasi Verstappen, orang-orang bosen ya, tapi gara-gara 2021 itu kayaknya puncak naiknya fans F1 ya itu ya. 2021. Iya betul. Baru muncul tahun itu. Ditambah sekarang adanya drama-drama rumor-rumor kayak gini ya kan, Adrian Newey dan lain-lain, itu juga menambah bumbu-bumbu fans-fans semakin datang gitu. Dan gue yakin sponsor mau beriklan juga harusnya sangat gampang ya. Cuma 10 bro. Nggak. Lu taruh di William juga yang murah nggak apa-apa dah gitu kan. Yang penting lu bisa sponsor di F1, karena orang pasti kesorot. Iya, kadang-kadang orang bersponsor kan ya nggak melulu soal marketing kali ya, tapi kan bisa aja gengsi, kepingin gue bersponsor di F1 nih, yang penting ada, bodo amat. Masuk Iya. mobil gitu, Iya. kesorot-sorot. Masuk Iya. aja dulu. Karena kan sultan-sultan di dunia ini banyak juga sebetulnya kan, tinggal jadi Yes. gue sekarang udah terbukti tim-tim udah stabil, duitnya udah ada. Bahkan Guan Yuzo dulu gue kirain ya, Guan Yuzo bawa duit dari Cina juga sih, tapi kan duit sponsor ya, bukan duit dia pribadi juga. Jadi Nah, ya menarik. Dan Max Verstappen nih masih belum kelar nih. Kira-kira bakalan jadi nggak Mercedes nih? Jadi mas orangnya santai itu kan, yang meniru udah pisan iya apa bapaknya. Bapaknya sih udah Iya, kepingin banget ya. Ya kan, Iya. kalau kalian lihat berita tadi sore, aku barusan lihat tadi sore ya, kata Jos Verstappen nih, kepindahan Newey bisa menjadi domino effect gitu kan. Apalagi jika Helmut Marko minggat. Ya udah, kalau yang sebenarnya kita tahu dari kemarin gitu kan, kalau Helmut minggat, Verstappen Mas minggat. iya, Jadi pindah pasti. ya siap-siap aja Anjir. saudara-saudara ya, Keren. efek dominonya nih. Apa tuh? No way. Holy fuck. Nggak, Yang cuma bener pertanyaan. aja. Pertanyaan doang. Yang bener aja lah. Bisa jadi sainsnya yang ke Red Bull. Maksa ke Messi. Banyak plot twist ntar. Nah, itu Ntar banyak bisa plot sih. twist. Itu salah satu skenario juga itu, kalau
Iya. misal Max-nya Iya, iya, Maksudnya iya. gini, Kalau hanya benar. Sekarang kan Sainz kan nggak mau, bukan nggak mau. Red Bullnya yang nggak bisa katanya nggak bisa ngasih jumlah penawaran yang sebanyak sama sebanyak Audi. Audi gede banget Bener. nawarin gila. Karena mungkin menurut gua Carlos Sainz juga Iyalah. dibayang-bayangi kalau gua masuk ke Red Bull artinya gua akan selamanya di belakangnya Max Verstappen. Nah, tapi kalau Max Verstappen-nya pindah, Mungkin mau berpikiran dia. berapa pikiran? nungguin Max-nya diskusi dulu sama Ingat Max-nya dulu. Nggak, tapi Ya, pertanyaannya iya. cara banyak kelihatan. Nggak, tapi Iya. pertanyaannya gini. Oke, orang mendambakan kursinya Max Verstappen sekarang. Tapi kan orang-orangnya keluar semua, Pak. Newey udah nggak ada. Nah, itu. Iya kan? Kalau lu masuk Red ke Bull, sini ada siapa gitu ya. tapi Kalau kayak gitu ya, itu Iya, gitu. Carlos Sainz jadi Alonso volume 2 guys ya. Datang pada waktu yang salah. Ke McLaren ya. Iya, Kita lagi tim yang ngampas udah masuk gitu kan itu Tapi konsep. Iya, seenggaknya, tapi seenggaknya tahun depan sama 2026 mobilnya masih oke mungkin. Iya, masih benar. Masih ada baseline-nya, Iya. masih ada Masih baseline. ada Iya, iya. baseline-nya. 2025 kayaknya Carlos Sainz kalau di Red Bull bisa Jordan malah tiba-tiba. Iya. Bisa Who knows? bisa aja loh. Siapa tahu. Tapi Sainz Red Bull sama Max Mercedes kayaknya kalau diadu gue masih kayak menurut gue imbang dah. Ya. Menurut gue ya. Tinggal- Menurut gue. tinggal seberapa sering DNF dah. Itu Iya. itu Kalau- yang kalau- menentukan situ sih. Kalau menurut gua dengan mobil yang sekarang, performa yang sekarang, Sainz lebih unggul lah kalau dari Max Ya, Mercedes. iya. Itu Nggak bisa. maksudnya Maxnya masih bisa nempel gitu loh. Masih sama races masih menang. Sainz nggak unggul sejauh Max kayak sekarang. Ya, Meskipun mobil Red Bull. yang jelas mungkin Sainz nggak dominasi, iya, tapi Enggak. kemungkinan jurdunya Sainz gede gitu. Iya sih, jelas, Mak. itu jelas, Ya, itu dengan jelas. dengan mobil sekarang sih bisa. Kalau Max cabut sih, Sainz langsung sign Red Bull aja. Cuma gini, Sainz ketika udah harus tahu, ketika udah nge-sign sama Red Bull, pintu dia ke Audi itu tertutup tuh. Gitu. Jelas. Jadi Pasti jangan- 2026 Audi udah punya orang lain pasti. iya makanya. Opsinya Tunggu lumayan. tengah tahun deh, kayak tengah tahun ini kayaknya Audi udah ada talks kemungkinan ya dari kan sekarang kan udah muncul nama tuh Ocon bla bla bla. Kayaknya tengah musim harusnya Audi kalau nggak announce pembalap tengah musim, akhir musim. Yakin 2025 udah tinggal nunggu, udah tinggal balapnya aja itu Audi. Nggak perlu nego-nego Nggak, tapi Audi kenapa buru-buru banget ya? Kenapa buru-buru banget sih? Ini baru race Karena kelima soal- loh. Ya, tapi soalnya mungkin project mobilnya udah hampir beres semua, tuh tinggal balapnya doang. Iya. Iya, Udah gue tinggal paham. nyantai. Iya. Enggak, gue Mereka kan paham. lama. Maksud gue, iya gue paham nih. Maksud gue ini baru race kelima bro. Kenapa nggak nunggu ke tengah-tengah? Race ada 24 bro. Tengah-tengah itu masih 12. Takut Santai duluan aja. mungkin. Karena kan silly season race ke Ferrari, dia mungkin dia takut referencerannya keburu goda yang lain gitu loh. Karena kan gini, karena kan dia udah dapat Carlos Sainz nih, yang udah jelas free agent tahun depan. Ya udah sabar aja, tunggu. Maksud gue gini, kan gue baca beritanya Audi udah nggak sabar. Kalau misalnya Carlos Sainz nggak memberi jawaban soon, mereka bakalan cari yang lain gitu. Kenapa nggak tunggu aja Carlos Sainz? Tapi maksudnya kasih deadline-nya, misalnya sampai tengah season gitu. Baru cari. Ya, Jerman Things kita nggak tahu. Ya sabar banget anjing. Sumpah. Hulkenberg aja gue kaget loh di announce sedini ini coy. Itu dini banget ngapain. Ya tapi Iya sih. jadi happy-nya adalah Berman bisa ngobrol ke Haas bro. Ya. QQ gitu kan. udah kayaknya ya kalau misal ngelihat keadaan sekarang Berman akhir tahun udah dijadwalin belum sih buat testing free practice kan bisa kan Udah Harusnya banyak. ada. Dia Biasa di udah Amerika, banyak sih. biasa di Cota. Jerman. ya kan Iya, Meksiko apalagi di itu. Meksiko bisa tuh langsung nyobain mobilnya khas. Nah, kan Itu- tahun itu- lalu itu udah bakalan nyobain. keuntungan banget sih. Tahun lalu kan udah jadi lalu kan- ini. Tahun lalu kan ampas, yang tahun sekarang mobilnya udah beda pak, dah naik kelasnya khas ya. Jadi semakin sering jam terbangnya main sama khas kayak yang semakin diuntungkan adalah of course si manusia beruang sih. Oke, Bottas Iya. Manyuzo kemana? Bottas masih gampang karena CV dia bagus. Nah, Joe Soalnya Zhou kembali ke laptop ya balik ke Nah. China kan.
Oke. Kayaknya tuh. Mana ya? Maksudnya Audi sama sekali nggak lirik jauh anjir. Ya, Enggak sih, karena enggak interest sih. karena performanya mungkin masih standar-standar aja ya. Dan juga Audi nggak tuh lambat tapi nggak kenceng juga gitu. ya, dan Audi ya kalau disodok-sodok duit udah imun ya. Duitnya udah banyak, nggak Iya. Iya sih, perlu bener. pay driver. Nggak perlu pay driver. Jadi tinggal cari pembalap Audi yang berpengalaman. sauber Yang sauber dibeli ya. iya, ya tinggal apa namanya, cari pembalap yang podium ready lah istilahnya gitu. Hülkenberg, Carlos Sainz, Ocon, ya I mean mau nggak mau bisa, ya mau nggak mau walaupun egonya jelek tapi bisa dibilang kan podium ready gitu. Hunger buat dia finish di depan ada gitu kan. Jadi nggak heran kalau Zhou out, dan yang aku agak bingung ya ini Bottas sih. Lebih ke jatuh ke kasihan sih sebenarnya. Dia masih konsisten, masih bisa nge-carry, cuma ya awal musim ini kan gara-gara pit crew-nya aja tuh yang nggak jelas, nggak Lelet serius anjing. Wah, Iya lu anjing. tuh masih pit 5 stop setengah balapan detik, setengah semua menit, aduh. semuanya nggak ada yang bener. Burik. Kemarin pitnya bener masih jebol. Nah itu semua malesin banget. Sedih sih buat Bottas walaupun dia kenceng, dan ya kalau timnya masih kayak gini, aku nggak jamin dia bakalan dapat seat buat musim depan sih. Tapi ya of course endurance masih ada gitu. Dan Yes. pembalap kayak Bottas ini kalau misal masuk WEC, jamin deh top 3 terus setiap balapan. The Vries aja kemarin masih menang. Gua Toyota. sayangnya kita nggak akan bisa melihat Saint Gelael akan kolaborasi sama Guan Yu Zhou teman-teman, karena kemarin Guan Yu Zhou habis sign kontrak sama McD ya. Jadi kita Iya anjing. ya udah nggak mungkin. Gimana, Nggak gimana? mungkin. Rival. Iklannya Rival aja. iklannya asik Emot banget. ngakak ya Sean. Udah nggak mungkin ya. Jadi Iya. Gua lihat di postingan Guan Yu Zhou di komennya ada Saint Gelael anjir. Bro, Iya, terus anjing. emot nangis gitu. Waduh, anjir. How dare you, bro? KFC McD versus instead of KFC. Hai. Ya, Keren ya. Guan Yu Zhou tapi bisa lah ke WEC juga mungkin ya jebolan, karena kalau menurut gua Guan Yu Zhou nothing special lah. Beda sama Yuki ya. Yuki mungkin kalaupun pace-nya sama Guan Yu Zhou, tapi secara personality dia menjual juga sih di F1 gitu. Jadi ada something yang menarik, kecil, lucu, emosian gitu kan. Emosian. Dibilang nggak kenceng ya salah, tapi dia itu ada di apa namanya, di atas juga gitu. Pace-nya kenceng juga Yuki kalau lagi mood gitu kan. Kalau mood lagi bagus, habis makan sushi kenceng tuh. Tapi kalau lagi jelek kayak kemarin tuh di China tuh. Iya. Mediocre parah pace-nya. Iya, makanya Yuki menurut gua orang Asia yang cukup lama ya di F1, udah 3 tahun. Makanya jangan sampai 1, 2, 3, 4 tahun keempat. Sekarang tahun keempat ya. Iya, sekarang tahun keempat. Jadi udah harus step up sih. Makanya ini dengan adanya Red Bull kosong, kalau Max Verstappen pindah, mungkin Yuki on the talk aja gitu. Boleh nggak gue naik nih Red Bull nih gitu. Maksud gue kan gini, Red Bull kan fleksibel ya, bisa naik turunin orang. Yuki naikin aja dulu gitu. Kalau memang tidak sesuai ekspektasi ya ganti sama Ricciardo atau Lawson gitu. Jadi Max Verstappen pindah ini bagusnya adalah Lawson masuk, bisa kosong kan satu nanti. Iya, Jadi Lawson masuk. Lawson masuk, kecuali Red Bullnya diisi sama Carlos Sainz ya nggak jadi kosong deh. Udah no chance, udah paling kenceng tuh orang, udah paling cocok udah. Audi semangatnya tuh. Ini Carlos Sainz ini menurut gua apa ya? Kampret juga sih sebetulnya. Maksudnya saking dia tuh bagus, semua orang tuh mau sama dia, coy. Gila, kayak fuckboy banget gitu. Parah. Fuckboy. Ini kalau ini real Starboy ini real Starboy enggak apa-apa. Iya, jadi ya anggap aja kayak tim-tim itu lagi kayak cewek gitu yang lagi nembak Carlos Sainz terus nunggu, lu mau nggak jadi jadi cowok gua? Carlos tinggal pilih, yang ini gede rasanya, rasa cintanya. Yang ini sayangnya yang ini kaya. Udah. Bisa. Iya. Pilih. Iya, gitu ya. Seru sih. Kalau misalnya Carlos Sainz ke Sauber,
Bottas Itu sama berarti Zhou yang milih yang kaya. milih yang kaya. Oh, Audi lebih tajir dari Red Bull, enggak juga Oh kayaknya. iya jelas. Iya. Iyalah, Iya ya? Koneksi independen. bapaknya juga. Iya, manufacturer versus independen tetap kaya anak manufacturer lah. Ya benar juga Yoi. sih, benar juga. Red Bull, Red Bull ini apakah downfall of Red Bull dimulai dari hari ini guys ya? Menarik juga sih. Bisa Iya, jadi. iya nih. Waduh, Gue penasaran, perlahan lur. Perlahan sampai lur. maksudnya gue nggak nyangka bakalan jalannya kayak gini gitu. Maksudnya Iya, Red Bull tuh gak udah ada yang expect. Red Bull tuh udah di atas angin gitu. Maksudnya bisa aja dia kayak Mercedes mendominasi 8 tahun berturut-turut, bisa banget. Kan tinggal lurus doang gitu loh. Iya, gara-gara cacing nih anjing ya. Cacing rek. Anjing lagi anjing. Cacing rek. Aduh, Ah, Untung dulu Mercedes tuh tahun keempat cobaannya itu kan cuma teammate yang gelut gitu kan. Jadi nggak berat. Ini Biasa. tahun keempatnya Red Bull, tahun ketiga keempatnya Red Bull cobaannya cacing guys. Emang sangat berbahaya guys. Tapi emang ya, apapun kena kalau kalian tuh udah berada di tempat yang super tinggi, anginnya tuh kenceng guys. Itu Yoi. yo Mike Denali 2025 2024. Gila. ya intinya cacingnya salah, jangan cacing-cacingan goblok gitu. Nah itu Kenapa harus? emang itu. ya itulah Emang badainya angin itu. berhembus. Badainya di sana, Bro, gitu kan. Harus Iya. lu kalau naik ke towernya Burj Khalifa juga kan towernya tuh oleng-oleng gitu itu karena tinggi banget. Nah, sekarang kan yang lagi tinggi di situ kan Red Bull gitu. Cacing. Oh, Red Bull. Red Iya, Bull. ngapain coba udah tahu tinggi main cacing. Waktu Mercedes pinter ngatasinnya gitu. Kalau Red Bull kalau menurut Iya, gua iya. kurang pinter ya karena mungkin ada kubu A, Betul. kubu B, kubu C. Karena Betul. karena tuh Nah, tim itu yang tuh, itu karena tuh tuh tim poinnya tuh. yang megang 2 orang, Bos. 2 pihak Betul. itu. Jadi Bener. kekuatan power politik. Bener. Ada slack satu ya. Bener. Kalau Mercedes kan jelas Toto gitu. Enak. Ya, kemarin itu gua suka sih. Toto sama Niki Iya. bareng lagi. Jadi Iya. enak tuh Iya. rasanya. Anginnya Positive vibes lah. Jerman Iya, dua-duanya. anginnya Lewis sama Rosberg crash simple. Kalau kemarin tuh permasalahan Iya. rumusnya tuh simple Ya guys. kelosanya Dengan Suruh bayar masing-masing ya. kalau crash lu suruh bayar masing-masing. bayar sendiri. Bayar sendiri. Iya, Rosberg Iya, itu bayar sampai 360.000 euro. guys, Iya. ya. Yang itu yang Austria Gila. kan ya, yang from wing. Iya, abis Spanyol, Banget. front Tabrakan wing 360.000 euro guys. Dan itu bayarnya Gila. khusus kalau nabraknya sesama teammate. Kalau ditabrak yang lain Iya. nggak apa-apa. Sampai kayak gitu anjir. Bisa kayak Iya, gitu ini- anjing. iya. Tapi keren Betul. sih. Iya, ini buat orang-orang yang nanya, Bang. Malah kalau nabrak ganti ya, ganti tuh dia doang tuh yang ganti tuh. Yang ganti sendiri dia tuh. Iya. Yang Ya udah lu Spesial. ganti sendiri. iya. Gitu ya. Masanya Lewis sama Rosberg doang pembalap suruh bayar kerusakan ya. Kerusakannya ya, ya salah Kayak sendiri mobil- ya. Kayak mobil minjem. Tapi Iya, ya itulah. Maksudnya penyelesaiannya kayak gitu dari apa ya istilahnya? Hembusan anginnya tuh bisa dihadang gitu sama Mercedes. Nah, kalau di sini Iya. Red Bull masih cupu baru Betul. Cacing hadangnya gimana? Susah itu guys. Bahasa Iya. susah. sebenarnya Gimana simple. cacing rek? Hadang ngerek. Cara kalau menurut gue Iya. ya sebenarnya simple sih. Horner kemarin kalau mengundurkan diri kelar sih. Kelar. Iya, Masalahnya dia, itu nah dia tuh Iya. kekeh banget guys. Dia tuh kekeh banget buat mempertahankan jabatannya sebagai tim principal. Kalau gue Jadi ya iyalah enak. ya masalahnya gimana ya? Itu kan dia udah salah sendiri gitu kan. Maksudnya ya udahlah, maksudnya lu udah syukur-syukur lu nggak di apa ya penjara gitu. Udah ngundurin diri aja lu nggak jadi tim prinsipal lain mungkin. Maksudnya nggak perlu di F1 tapi misalnya di IndyCar atau di mana gitu kan. Pasti masih ada yang mau Betul. gitu. Tapi gini, kalau gue jadi Horner ya, gue ngundurin diri tapi gue beli dong sahamnya Red Bull gitu. Paham nggak? Jadi gue masih ada Iya, paham gua. ada stake di sana gitu. At least kalau dia takut misalnya apa nggak punya uang misalnya, ya itu beli aja sahamnya Red Bull. Karena Red Bullnya kan, karena yang bermasalah kan istilahnya kayak virus atau kankernya kan di Horner nih. Kalau kankernya nggak dicabut, diangkat, Diatasi. Heeh. ya kan jadinya ya menjalar. Anjir kok gue hari ini bagus banget ya filosofi gue ya. Parah Gitu ya. gila. Iya, lu habis baca apa? Menjadi cosplay Gitu. Regi anjay. Iya, Jik. Gitu ya.
Jadi luar sayang ngurul. banget dan sekarang terlihat ya. Maksudnya kita kan udah sempet kemarin masalahnya horor ini hilang gitu kan. Tiba-tiba nggak ada yang bahas lagi, hilang. Ternyata ya itu guys. Sama kayak penyakit ya Rek ya. Penyakit tuh Betul banget. hilang tapi di dalam badan itu menjalar ya. Siap, Betul. anjay. Betul. Betul banget. Siap. Gitu. Kalau Iya, menanggulanginya makanya. nggak bener, sakitnya sakitnya malah makin Iya. parah. Iya, betul. Nah ini Wah, udah terbukti nih. udah mulai Sekarang detail. Bijak semua. udah mulai harusnya. ya kan. Hebat. Iya, Newey betul. keluar. Habis ini Max nih. Lihat Nah. aja. Ya kan? Habis itu Ini. Max sama Helmut gitu kan. Udah. Kalau kata gue sih Red Bull is the new Williams nih habis ini nih. Aduh, plot twist sih William kalau 2025 William- kayak gitu ya. William dengan duit yang banyak. Enggak. Iya Kalau kata sih. gue sih Red Bull bisa jadi akan balik ke sekarang kayak pace-nya Aston Martin gitu mungkin. Ke depannya. McLaren, papan tengah Ya, gitu. ya papan tengah gitu. Bisa jadi loh. Jadi mungkin karena sekarang kita melihat ada McLaren yang on the way naik nih. Ada Aston Martin yang on the way naik gitu. Ya, Betul. Aston Punya Martin step, sebenarnya bagus. agak susah ya. Ada pemberatnya sih Aston Martin ya Ya, soalnya. ada. Kalau pakai balas, balapannya tuh Aston ada BOP, balas coy. BOP, Ada balas, balance balas. of perform. Udah Red Bull kalau kata gue hire Lance Stroll dah. Bisa banget itu. Bisa Goblok. banget. Biar Bisa- kita bisa membuktikan banget. pace aslinya Lance Stroll. Gue penasaran anjir. Ya kan, sama tahu jangan mobil, salah. ya kan, sama tahu emang mobilnya Aston nggak cocok buat Lance Stroll gitu kan. Betul. Jadi kita harus lihat. Kalau api masih bapuk juga. Wah, suatu dunia mau hujat itu gue yakin. Boleh. Iya. Oh, udah auto tenis itu. Auto tenis ya. Oke lah. Kayaknya ini nggak kemana-mana pembahasan kita. Terakhir deh kita bahas aja si biru Ferrari guys yang nggak niat birunya. Di pipi ambe ya. Terlalu Dia aja. berekspektasi kita Dia aja. buat. Simple, dia aja dan langsung prediksi. Udah biar aja. Jelek. Tidak sesuai ekspektasi sih. Jelek. Prediksi. Jelek. Parah. Udah masih cakep-cakep. Gua Gitu birunya. Ah, ya gue tahu sih mungkin merayakan sponsor baru ya si Iya. HP ya. HP ya oke lah biru. Cuma Biru bajunya. bajunya doang gitu. Kenapa nggak liverynya biru juga? Padahal nggak ada salahnya loh. Maksud gua gini, oke, pasti kan ini juga namanya momen spesial, livery spesial. Iya. Iya Gua kan? kira Karena aja bakal- bisa Monaco gitu. Iya. anjing. Nggak maksud gua kenapa lu harus ngotot ada merahnya gitu loh. Namanya juga cuma sekali, bro. Ntar juga besok udah balik merah lagi. Santai Iya, Cuk. aja. Kenapa nggak satu body gitu loh, bro? Kan sekalian gitu loh. Iya. Asli, Ferrari yang asli. tahun-tahunnya dulu kan biru kan, sempat biru juga kan? Ada gitu. Iya, Tahun di 64. Amerika. 1964. Waktu Iya. Amerika biru kan. Ya Ini- kenapa nggak dibiruin sekalian Iya. gitu loh. Sekarang ini kayak birunya kayak maksa banget gitu loh. Kayak kita ada sponsor HP nih, tolong dikasih biru, udah klik ini aja nih bagian ini. Tapi- Apa gitu. Tapi kita mau pakai biru kan kalau gara-gara HP doang pasti bakalan dihujat kan. Oh, kita sama-samain aja deh karena dulu kita pernah biru di Amerika, kita Iya, alasannya karena dulu pakai biru di Amerika. Jadi penonton nih kita yang berspekulasi, dulu di Amerika mobilnya biru beneran nih, biru semua. Oh, oke, berarti kayaknya ini mau dispesialin biru semua. Ternyata Ekspektasinya ya. ada ternyata. merahnya. Oh iya, kan Lebih- itu. Asu. Yang milih di sana kan mereka masnya sendiri nggak sih kalau nggak salah? Ya, Yang di sana iya sih, kan, tapi kan ada videonya. Kan mereka sendiri yang milih. Saya sama Leclerc. Si Leclerc bilang, pelaknya biru asik sih. Dia milih. Ya, jadi begini jadinya. Ya. ya gimana Tapi, ya? Tapi Maksudnya baju keren banget. Lah, Keren baju. ya, Ya makanya bajunya bisa keren karena apa? bajunya Karena lah. biru semua. Iya. nggak Coba ada kalau merah-merahnya. bajunya ada merahnya pasti ya jijik juga. Cuma enggak, gue ngelihatnya kan sama persis pertama kali gue ngelihat Alpine biru sama Iya. pink gitu. Kayak anjir nggak. Kayak masih mending biru pink api yang tahun lalu. Iya, sih. masih bagusan Alpine. Ini tuh kayak birunya tuh biru sakit, kayak orang sakit gitu, orang pucet gitu. Kayak Ultraman Iya, yang gue birunya bilang. pucet. Ya Ultraman masih better. Ini aneh banget Merah. anjir sumpah. merah cerah ke biru muda Karena- laut. Karena front wing sama rear wingnya tuh biru tua sama putih bagus tuh. Terus tiba-tiba Iya. ke merah, anjir jelek banget, Cok. Rear wingnya di ini lagi apa?
ada logo HP-nya anjir kayak aduh bro, tolong Tuh, bro, itu kayak astaga mobilnya bro. kayak apa ya? Kayak nggak nyatu gitu loh. Desainnya tuh kayak nggak nyatu. Lihat drawing dari atas Dim. Drawingnya dari atas itu di logoin HP tuh kayak why man, why? Aduh, aneh banget sih. Sumpah emang Yang kalaupun mau ada birunya di front wing sama rear wing doang deh, yang itunya nggak usah yang di pinggir. Udah jelek anjir. gue tadi kayak nggak all in buat kasih Iya. apa namanya livery spesial gitu. Jadi nggak Aduh. jadi spesial ini guys. Coba kalau misalnya Ferrari bener-bener mau full biru, gue yakin fansnya nambah cok, yakin gue. Bagus cok, padahal cuma satu. Cuma karena cakep Iya, doang gitu. satu Nah, race doang namanya loh. kayak Kenapa sih harus tetap ada merahnya ngotot gitu kan? Heran gue. Biru Kayak nggak mobil, apa-apa. kayak mobil. loh. Ya. Gue lagi inget pernah nggak ya mobil merah biru gini ya? Nggak, Ini maksudnya nggak gini. ada deh. Maksudnya gini, tetap ada merahnya nggak apa-apa, tapi dibalik merahnya yang Iya, coraknya gitu. merahnya Nah gitu, dikit. gue Iya. ekspektasinya Merahnya gitu dikit. bahkan. Iya. Merahnya coraknya. Kalau ini enggak, yang coraknya doang yang biru. Heran gimana sih? Masalahnya yang bikin emosi itu apa? Mereka tuh nge-hype-nya semingguan lebih anjir. Oh, biru, Iya, biru. belum Seragamnya itu full lagi biru. nunggu Dar. ekspektasinya bagus. Keluar coraknya doang anjim. Bete banget. Kayak- face code-nya birunya Iya kan? birunya wah ini birunya cakep Iya. nih kalau ditaruh livery ini. Sampai dibikinin konten Carlos Sainz sama Leclerc ngedesain mobil apa coba? Ternyata ujung-ujungnya gitu. Ya percaya sih kalau yang desain Leclerc mungkin dia nggak tahu desain yang bagus kali ya. Iya anjing. Gara-gara yang ngedesain driver sih. Itu berarti Halo. desainernya gaji buta cok. Masa yang nyuruh desain Nggak drivernya? Itu kayak itu Kita- Mek. kita kayak kreatifin. Kayak apa tahun lalu kata lu yang ditamain Orlen. Udah jadi nih, tapi ditamain Orlen. Dah nih. Alcantara. Iya. Gak jadi itu. Gitu doang. Ih, aneh Ya, banget. yang penting ada sponsornya. Yang penting ada warna sponsornya. Yang penting nempel aja. Gue kalau jadi HP gue emosi sih. Jelek anjing, ganti. Sumpah. Iya, jadi Iya. Pasti gua- reputasi HP-nya tuh bukan sebagai kayak apa namanya kayak dibahagiain kayak di Betul. apa namanya diselebrasiin, tapi malah jadi kayak cancer ini ada gara-gara ada HP. King Jadi cancer. jelek. Harusnya nggak gitu kan? Kan Iya. kalau baru di title sponsor lah ya kan Scuderia Ferrari HP. Ternyata bikin liverynya di mata agak sesek gitu gimana? Atau ya? kalau nggak bisa Nih. voting. Nah, ini Ya, kan nah, bagus itu. nih. Iya kan iya kan ekspektasinya gitu. Oh. Enggak, kemarin tuh ada yang render yang ini nih, ntar gue cariin ya. Ada yang render birunya itu cuma ini nih, lihat nih. Ini bagus, Cok. Bentar, gue Itu keren juga. Itu keren juga. Iya. Nah, ini kan corak Ferrari yang sekarang, tapi merahnya cuma Biruin. di merahnya di coraknya nih, di Ya, stripe-nya itu doang. berasa ditukar dan Nah, oke. begini kan bagus, coy. Ekspektasi gue tuh kayak gini gitu, birunya Semuanya biru. kayaknya gitu ekspektasinya, Iya, Pak. Cok. Gitu. Tiba-tiba, aduh. Nah, ini ada lagi renderan nih. Ini perbandingannya Ferrari biru sama merah nih. Tuh. Bagusan yang dulu asli mana zaman dulu. No, biru enggak ngangkat. Ya. Anjir lu. Putih banget. Intinya kan ekspektasi kita livery spesial warnanya biru saudara-saudara. Iya, kayak gitu. Merahnya jadi warna ketiga gitu kan. Birunya jadi warna pertama. Jadi Ah. primary color. Ternyata tidak seperti itu. Itu yang bikin warga-warga marah. Jadi menurut kalian nih para pendengar, para penonton ya, silahkan taruh di kolom komentar, diramaikan dengan hujatan kalian atau mungkin ada yang memuji. Kalau ada yang memuji livery yang sekarang oke. Kalau kalian muji kita hujat. Enggak. Bangsat. Komentarnya di mana ya? Kita roasting besok yang memuji-muji livery nih. Sumpah, Awas gua- minggu depan di roasting guys. Sumpah Nggak bisa ini disapu nih, sorry gitu. menurut gua ya. Menurut gua ini yang dari dari front wingnya ini udah bagus nih. Ya sampai merahnya sampai sini bagus lah. Tapi mungkin gradasi ke biru kali ya belakangnya gitu, kayak belakangnya yang sebelah sini lebih ke biru, merahnya di nose-nya doang. Ini mungkin masih oke lah. Ini masalahnya 80% merah gitu. Jadi aneh banget, Cok, sumpah. Ngelihatnya tuh nggak, ya gua orang desain jadi mungkin keganggu ya ngelihat warna-warna yang Iya lagi Mike urusan itu Matanya ya. gatel. kayak ini waktu zaman Ferrari yang
mission window hijau itu pengen gua Iya, tampol hijau. tuh. itu anjing. Bodoh banget itu. Tiap kali itu rasanya kayak Iya kan? Ya ini better lah, cuma mirip sense-nya tuh mirip kayak gue kayak dejavu pada waktu itu gitu kesannya. Anjir jelek Iya, banget. Tapi ini mendingnya Yang sih hijau itu. mission window anjing. Iya, masih mending ini cuma satu race. Masalah tuh misi Minang waktu itu semusim. Iya anjing. Makanya. Musim anjing. Gue emosi banget tuh waktu Mission Window. Cuma gue paham filosofi dari desainnya waktu itu karena ada beberapa negara yang nggak ngebolehin ada Mission Window-nya. Jadi makanya dibuat nyeleneh mungkin supaya orang-orang bayangannya masih ada hijaunya di sana. Paham gua. Jadi oke lah, masih bisa nerima lah filosofi desainnya. Kalau sekarang apa, Cok? Apa filosofi desainnya anjing? Gitu kan. Gak jelas gitu. yang penting ada warna HP-nya. Warna HP-nya muncul udah kelar. Aduh, Yang penting yaudah. ada emosinya gitu ya. Emosi Gitu kesel ya. aja gitu ya. Udah. Gitulah guys. Blok. Jadi semoga untungnya cuma satu race jadi dan kalaupun besok bapuk gua akan salahin desainernya gitu ya. Bikin berat, birunya bikin berat. Allah nih desain lu jelek, Cok. Warnanya jelek. Nggak, minimal gini loh, kalau besok misalnya desainnya biru semua, besok kalah masih ya udah nggak apa-apa lah, keren gitu kan. Ini udah kalah jelek gitu, anjing kan, males banget gitu. Anjing. Jadi ya udahlah. Tapi Ya, tapi ya. topinya gue pingin koleksi sih, bagus ya topi merchandise Ya. yang biru bagus banget sih. Semoga bisa dapetin ya. Iya, pengumuman. Mohon maaf karena HP sponsor baru dan dananya gede, kita pakai ini satu musim. Wah. Udah Gua- ini gebuk gini kita. Gua dukung Aston Martin ikut nopal Anjing. Anjing. gitu. Oke guys, tulis aja di kolom komentar menurut kalian pendapat kalian tentang ocehan kita dari tadi yang tidak jelas ini. Seperti biasa namanya juga tongkrongan. But ya, we'll see apa aja mungkin abis ini mungkin prediksi aja singkat dari Prediksi kita. langsung ya, prediksi Ya, ya. prediksi singkat untuk Miami karena Miami juga menurut gua pribadi gua nggak suka tracknya, Gue suka, saya track bagus. track jelek. Apalagi sektor yang menuju sektor 2 yang belok kiri tuh. Aduh, Iya, itu track jelek tuh. jijik. Track menjijikkan. Males Ada banget. chicken di atasnya terowongan gitu. Wah, udah. Di Atasnya bawahnya, jembatan Pak. gitu. Jangan di Nah, atas, itu. di bawahnya. Iya, Pak. benar-benar di bawahnya ya. Itu udah sih. Di atasnya Nanjak, jembatan Norek. cekennya nanjak. Lanjut dulu, Rek. Nanjak. Lanjut. Iya. Gitu. Oke. 4 tahun ntar ya. Oke, Rek. Prediksi Sheken atas terowongan, gas. Siap. Gua ya udahlah, gak usah basa-basi. Verstappen, Perez, Alonso, Ferrari nyungsep ya, desainernya jelek. Anjing, ini nih. Masuk akal lagi. Ya, kali ini gue nggak bisa denial lagi. Enggak, gue kayaknya Max Perez Norris tuh masuk akal tuh kayaknya. Oh iya, Iya. benar, bisa juga. Oke, Dims. Gue mah seorang gue kan seperti biasa seorang netral ya. Leclerc enggak. Oh, netral mana, Cok? Iya. Iya. Iya, netral banget. Max, Norris, Leclerc. Masuk akal. Oh iya, make sense. Ya, masuk. Perez Tapi jelek Ceko, lagi. nggak Ceko itu gini loh. Ceko itu nggak kenceng tapi saking balapannya tuh lama, dia ngejar karena mobilnya kenceng. Iya. Iya, betul. Sama nungguin Iya juga. Kualifikasinya Manfaat P8. Ya terbukti sprint race Lewis P2 kemarin bisa gitu kan. Jadi saking balapannya kelamaan aja gitu. Ketolong durasi ya Ceko ya Anda ya. Iya. Oke. Mobilnya bagus. Nopal. dibantu. Perpanjangan waktu anjir. Iya. Ya, terus siapa Pak? Verstappen, Leclerc, Piastri. Wow. Piastri agak menggigit kali ya. Leclerc di darat tadi kedua nih. Tapi bentar, gue tadi main di Miami, gue pakai Sainz itu ke 11, yang menang Piastri, Leclerc DNF karena mesin jebol. Anjing. Gak apa-apa. Biasa Big kebalikannya. designer. Iya, betul kebalikannya. Oh, iya. Bener-bener. Sainz jebol, oh, enggak sih, sama aja. Sama Sainz aja. Oke, kalau Gila, gua Leclerc terus Anjir, keajaiban dunia apa ini? Gak kaget, gue gulatin aja, gak kaget gue. Ini Gak, kalau gak. masih ada nama, kok masih disebut nama Verstappen nggak mungkin, karena Verstappen kalau nggak P1 ya DNF, dah. iya benar. Iya sih. Ya ada Max, Leclerc. Gua nggak muluk-muluk deh kali ini. Max, Perez, Leclerc deh. Kayaknya lebih masuk akal deh. Oh, Max. bisa juga.
Make sense Perez. Jadi kalau prediksinya Mike gak muluk-muluk, besok Ferrari-nya dua-duanya podium, guys. Biasanya gitu. Iya. Oh, oke. Biasanya kalau dia kalau Let's see, kalau let's dia see. nggak ngarep menang biasanya. Oke. Oh, Bisa itu banget. plot twist. Besok kalau Iya, Ferrari iya. menang, Leclerc ya, gua podcast berikutnya topless ya. Nggak jadi dari dulu anjir. Itu berarti ketidakmungkinan. Berarti nggak Menang, mungkin. ya? Ini berarti Harus menang, prediksinya tuh saatnya Bisa loh. prediksi, Sainz saja menang di ini. Australia kok. Gak ada yang gak Ya kan mungkin. lain. Ya Masalahnya tapi sebelum lain. sebelum balapan sains kita nggak taruhan begitu. Iya sih. Ya kan sekarang lu udah masuk akal berarti taruhan gua lebih GG dong. Kemarin waktu belum ada kejadiannya nggak masuk akal malah orang-orang mikirnya kan. Sekarang udah ada Iya kejadiannya jadi lebih masuk akal. Jadi kan lebih. Tapi ini taruhannya khusus Miami ya guys ya. Leclerc ya. Miami. Leclerc ya. menang. Wih. Menang. Topless. Plot ya. twist. Plot twist Leclerc Karena menang, dari dulu anjir, refill pentil nggak berhasil gitu. Ya. Kayaknya orang-orang penasaran nih, pentil gua ada 4 atau 5 gitu kan. Nanti di sini. Iya. Gitu. tiba-tiba ada 3. Ya kan? 3 gitu loh. Siapa tahu Tiga sih, gitu kan. Kan ada. bikin kalian penasaran kan Tahu, ditagih terus gitu. Ya, Tahu rek. prediksi aja. Orang lah. kok orang farmasi ya oke lah oke. Oh oke, iya, bener, siap bener. ya. Oke guys, itu aja hari ini dari kita. Yes. Jangan lupa komen ya menurut kalian gimana tadi, ada pendapat apa dari kalian tentang pembahasan kami tadi. Dan itu aja hari ini dari Turning Point. Semoga besok Verstappen DNF. Dan Amin. ya sekali lagi ini gue bukan karena gue benci Verstappen, cuma bosan aja, bosan. Iya, Cuk. Gantian. Karena gua tifosi gitu ya. Tapi lengkapnya gitu, guys. Alonso lah kali-kali ya, Tifosi. udah lama. Alonso DNF rek ya bener. Oke, Alonso DNF ya, baik. Oh, fuck. Gitu. Tadi Lance Alonso. Stroll DNF boleh gak? Boleh. Hei, Iya Lance- mah dia mah kayaknya dia kayak nggak balapan juga orang nggak nge kayaknya. Tadi Lance itu balapan. Stroll kalau DNF itu semakin jauh poinnya sama McLaren, Pak. Ini. Garin. Lansol kalau DNF, tim papan bawah bisa dapat poin, guys. Jadi Ya, bener. kita lebih suka tim papan bawah dapat poin gitu. Iya, Karena menguntungkan ada satu yang lain. posisi, Benar. ya mungkin buat Daniel Ricciardo, Hülkenberg, Oh, bla gitu. Nggak, tapi ini udah 4 race kejadiannya Lance Stroll banyak juga ya, Jeddah, nabrak Cina, kemarin Dia nabrak. mau pensiun, guys. Iya, Gila, karena jadi auto kayak- tenis. Kalau itu ada di tim biasa, itu tanda-tanda ditendang. Tapi ini timnya tidak biasa, guys. Tidak biasa untuk Lance Stroll ya. Yang lainnya Iya, biasa. unlimited. Kontraknya unlimited anjir, gila. Gitu, unlimited ya. Oke guys, itu aja hari ini dari kami. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu kami ke 2000 subs. Thank you so much. Itu aja. Selamat pagi, siang, sore. Selamat menikmati. Bye bye.